Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat, khususnya kepada jemaat BCC MBM Labuan. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat oleh karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita walau dalam keadaan apapun. Seperti yang kita tahu pada minggu ini, kita telah memasuki minggu kedua bulan Mei, bertepatan dengan sempena Hari Ibu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua kaum ibu yang sedang mengikuti ibadah online saat ini dimanapun Anda berada. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita masuk dalam doa pembukaan bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah online kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya. Amin. Hai saudara-saudari sekalian, apa kabar Anda di rumah? Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu di luar sana, termasuk ibu saya sendiri. Dan mari kita meneruskan ibadah kita dengan membawa pujian yang pertama, yaitu Allah Sanggup. Didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari semua jemaat Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita memohon pengampunan dari Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengakui kepadamu bahwa kami
telah berdosa kepadamu dengan hal-hal yang kami sengaja maupun tidak. Kami tidak mengasihimu dengan segenap hati dan pikiran kami. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami telah menyusahkan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami selalu membuang-buang berkat anugerah-Mu, dan kami tidak melakukan firman Tuhan. Ampunilah kami dari dosa kami, dan perbaharuilah di dalam kami anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dipetik daripada 1 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga 7 di bawah tajuk besar Hidup Bersama Suami Istri. Begini bunyi firman Tuhan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa berkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepangkan rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan dihalang. Demikian pembacaan. Mari sama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai dengan aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membawa sebuah pujian lagi yang bertajuk "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat menyambut Hari Ibu PKP 2020. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Ibu pada semua ibu-ibu yang mengikuti ibadah online kita pada pagi ini. Jadi minggu ini adalah minggu yang ke-9, kalau tidak silap saya, kita mengadakan ibadah online disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia.
Jadi saya percaya keadaan yang kita alami pada masa ini telah mengakibatkan perubahan dalam gaya hidup kita, dan seterusnya setelah PKP ini berakhir pun kita akan berhadapan dengan norma-norma baru yang akan menjadi cabaran bagi gereja maupun juga untuk keluarga kita. Nah, selama PKP ini kita dihimbau untuk stay at home ataupun duduk di rumah ataupun duduk diam-diam ya, dalam usaha kita untuk membendung atau memutuskan mata rantai virus yang boleh mengancam kita dan juga keluarga kita. Jadi kita perlu menghindarinya dengan berdiam, berkurung, menyelamatkan diri ya, duduk di dalam rumah supaya kita tidak akan terjangkit ataupun menjangkiti virus yang sedang mengancam kehidupan manusia pada masa ini. Jadi, pada masa ini kita, saya percaya ya, keluarga-keluarga ataupun kita semua mengalami ataupun menghadapi cabaran. Ya, bagaimana kita akan meneruskan ataupun bagaimana untuk kita survive atau bagaimana kita menjaga keluarga kita dalam keadaan ini. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, saya memilih teks yang telah dibacakan sebentar tadi, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-13 sebagai bahan renungan kita bersama di dalam kita merayakan Hari Ibu pada tahun ini, tahun 2020. Di dalam pembacaan yang telah dibacakan ya sebentar tadi ya, kita melihat bagaimana ini adalah merupakan nasihat daripada Rasul Petrus untuk keluarga ya, khusus kepada suami, kepada istri, kepada ibu-ibu dan juga para wanita ataupun kaum perempuan. Jadi kita mengambil tema pada hari ini yaitu ketaatan dalam menghadapi krisis. Di dalam pembacaan kita yang telah dibacakan sebentar tadi, kita melihat dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Di sini ada beberapa nasihat yang diberikan kepada para istri. Dalam ayat yang pertama dituliskan supaya tunduk kepada suami. Di dalam ayat yang kedua, untuk memiliki hidup yang murni dan saleh. Dan di dalam ayat yang ketiga, supaya perhiasan itu dikatakan jangan berlebih-lebih ya. Dan dalam ayat yang keempat, memiliki roh kelemah lembutan dan tenteram. Di dalam ayat yang kelima, untuk menaruh pengharapan kepada Allah, dan di dalam ayat yang keenam, berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Manakala di dalam ayat yang ke-7 pula adalah merupakan nasihat kepada para suami, yaitu menjadi bijaksana dalam hidup bersama dan menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kesetaraan rohani, di mana suami dan istri atau laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama sebagai pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan. Nah, kita melihat di sini di dalam tulisan daripada Rasul Petrus, dia menuliskan bagaimana kedudukan istri itu adalah sama seperti hamba. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18, dituliskan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Jadi kedudukan istri itu adalah sama seperti hamba yang dituliskan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 ini, di mana hamba itu dituntut untuk tunduk kepada tuannya dalam keadaan baik ataupun buruk. Nah, menurut hukum Romawi, dalam situasi latar belakang surat Petrus ini ditulis, hamba ataupun hamba ya, dan juga anak-anak dan istri, mereka itu harus tunduk kepada laki-laki yang menjadi kepala keluarga, yang adalah sebagai majikan, sebagai bapa dan juga suami. Dan para hamba ataupun istilahnya budak di situ, mereka harus tunduk sampai dibebaskan, dan anak-anak itu harus tunduk sampai dewasa, dan para istri harus tunduk seumur hidup mereka. Nah, apa yang saya ingin bawa kita untuk belajar pada hari ini, apa yang Petrus tekankan di sini bukanlah mengenai penguasaan ya, siapa yang lebih berkuasa, yang mendominasi, dan juga siapa yang lebih rendah. Tetapi penekanannya adalah mengenai ketaatan.
Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-13 kita lihat dituliskan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Petrus menasihatkan jemaat Tuhan yang tersebar, ya, di mana pembaca daripada surat 1 Petrus ini, mereka adalah jemaat Tuhan yang tersebar, mereka adalah pendatang dan perantau. Mereka dinasihatkan untuk tunduk karena Allah kepada semua lembaga manusia. Dan di dalam ayat yang ke-17, masih dalam bab yang kedua, mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi mereka sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan oleh karena Allah, maka mereka harus tunduk kepada semua lembaga manusia. Berarti karena mereka adalah anak Allah, karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka adalah milik Tuhan. Jadi mereka menyatakan ketaatan mereka kepada Allah itu dengan mentaati ataupun tunduk kepada pemerintah, kepada raja, ya, dikatakan kepada semua lembaga manusia. Kemudian di dalam ayat yang pembacaan yang sebentar tadi kita baca di dalam bab yang ketiga, ketaatan kepada Tuhan itu kemudiannya dinyatakan dalam kehidupan berkeluarga, ya, dalam kehidupan berkeluarga di dalam bab ketiga ayat 1 sampai yang ke-7. Ketaatan kepada Tuhan itu mengakibatkan hidup yang telah dibaharui, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, mengakibatkan memiliki kekuatan batinia yang murni, penuh dengan kelemah lembutan dan ketentraman. Nah, itu yang ditekankan kepada para istri, ya, karena ketaatan kepada Tuhan, karena sikap yang tunduk kepada Tuhan, maka dia akan memiliki hidup yang dibaharui. Dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia memiliki kekuatan batinia penuh dengan kelemah lembutan dan ketentraman. Nah, itu yang dinasihatkan kepada para istri. Manakala kepada para suami dalam ayat yang ke-7 dikatakan karena ketaatannya kepada Tuhan menjadikan dia seorang yang takut akan Tuhan, menghargai kehidupan, menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan dan menghormati pasangannya. Nah, hal ketaatan ini yang kita pelajari pada hari ini dipraktikkan dalam kehidupan berkeluarga, khususnya dalam hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga yang diberkati sebagai satu pasangan yang setara, ya, dikatakan yang sama-sama diberi hak sebagai pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan, ya. Suami dan istri membentuk sebuah keluarga yang diberkati sebagai pasangan yang setara, yang sama-sama diberi hak sebagai pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan. Nah, di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke 28, ya, saya baca di sini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan, lelaki dan perempuan ataupun suami dan istri itu mempunyai hak yang sama, yaitu memiliki warisan dari kasih karunia Allah. Jadi di dalam apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu hak kita untuk memiliki kehidupan, kita diberi suatu tugas dan tanggung jawab, peranan kita masing-masing sebagai suami, sebagai istri. Bagaimana kita meneruskan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita itu, dan kita menjalaninya dengan sikap yang takut dan taat kepada Tuhan, ya, di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi di dalam pembacaan yang kita baca sebentar tadi dalam bab 3 ayat 1 sampai yang ke-7 adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kepada suami kepada istri, ya, di mana sikap taat dan tunduk itu
adalah merupakan satu teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus sendiri dalam bab 2 ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita mengikuti jejak teladan daripada Tuhan yang telah merendahkan dirinya, taat kepada perintah Allah untuk mati bagi manusia, melaksanakan misi daripada Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia, taat sampai mati, merendahkan dirinya bagi menyelamatkan manusia. Jadi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang adalah milik Tuhan, maka kita juga melakukan ketaatan itu di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam institusi keluarga yang telah diberikan kepada kita, yang telah diamanahkan kepada kita. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang yang taat, ya, menjadi seorang yang mentaati, yang patuh dan mematuhi, ya. Dalam selama PKP ini kita ada begitu banyak peraturan-peraturan yang diberikan kepada rakyat supaya patuh dan taat. Tetapi kita tahu ada saja orang yang melanggar, ada saja orang yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, jadi bagaimana untuk menjadi seorang yang taat, yang patuh, yang mematuhi apa yang sepatutnya dilakukan. Nah, inilah yang keterampilan yang perlu kita miliki, ya. Ketaatan itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari bagaimana untuk kita menjadi taat, ya. Nah, keterampilan adalah merupakan skill, ya, kemahiran, ya, bagaimana untuk kita boleh menjadi seorang yang taat itu. Kita tidak saya percaya kita tidak terus menjadi taat, tetapi itu adalah proses. Pengalaman-pengalaman kita untuk menjadi taat itu adalah satu proses untuk kita yang harus kita lalui sampai kita memiliki ketaatan yang sepenuhnya ataupun yang penuh, ya. Nah, wanita yang terampil itu bukan hanya diukur dari kecekapan, ya, ataupun kemahiran atau kehebatannya dari hal-hal yang luar, ya, kemahiran, ya. Saya percaya selama PKP ini banyak kita mau belajar hal-hal yang baru, ya, masakan-masakan baru, ya. Kemahiran baru, mungkin sudah kita pandai menanam sayur yang subur, ya, ataupun ada bunga-bunga yang cantik, ataupun ada jahitan-jahitan yang menarik dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah keterampilan, kemahiran luaran yang kita boleh pelajari, ya. Tetapi kekuatan seorang wanita yang terampil itu menurut apa yang kita pelajari pada hari ini adalah daripada ketaatannya, ya. Keterampilannya adalah kekuatan yang kita miliki itu adalah daripada ketaatannya, khususnya dalam hubungannya dengan Tuhan, ya. Dalam pembacaan tadi yang kita baca itu jelas, ya, hubungannya dengan Tuhan, keupayaannya atau kesanggupannya untuk taat adalah karena dia memiliki pengharapan yang kukuh kepada Tuhan. Dia memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, dan sebab itu dia berharap kepada Allah. Keyakinan dan imannya itu adalah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang boleh mengubahkan dunia, yang boleh mengubah manusia menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, ya. Sebab itu dalam pembacaan kita sebentar tadi katakan supaya ada banyak, ya, pasangan-pasangan yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai pasangan yang telah mengenal Tuhan itu boleh mengubah mereka dengan sikap kita yang taat, dengan sikap kita yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Maka disitulah kelihatan bagaimana iman dan percaya kita karena sikap kita yang taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi pada masa sekarang, ya, dalam situasi kita berhadapan dengan pandemik, dalam kita berhadapan dengan krisis yang sedang melanda negara kita, ya, saya percaya ada begitu banyak keluarga
yang menghadapi cabaran-cabaran, ya. Ada cabaran-cabaran yang begitu banyak, yang luar biasa, yang mungkin kita tidak tahu ataupun yang kita sendiri alami, cabaran-cabaran yang kita hadapi, khusus sebagai ibu rumah tangga ataupun juga sebagai istri. Karena kita ada begitu banyak peranan yang kita yang kita perankan, ya. Ada begitu banyak tanggung jawab kita. Nah, menurut berita BBC yang saya baca pada beberapa bulan ini, berita ini menyenaraikan ada beberapa kesan yang dialami khususnya wanita dan anak-anak disebabkan oleh pandemik ini. Ya, ada 5 hal. Ya, hal yang pertama adalah ada seramai 861 juta, ya, kanak-kanak yang terpaksa tidak bersekolah, ya. Ini menurut UNESCO mengatakan penutupan sekolah itu mengakibatkan orang tua harus bertanggung jawab memastikan anak-anak itu belajar di rumah. Jadi mereka sebagai orang tua, saya percaya sebagai ibu-ibu, mereka lah yang bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak itu menghadapi pelajaran mereka ataupun mengikuti pelajaran mereka, tidak ketinggalan di dalam pelajaran walaupun tinggal ataupun terpaksa berdiam di rumah. Sedangkan ada juga statistik yang mengatakan bahwa seramai 70%, ya, ada 70% di dalam dunia ini wanita dan juga anak-anak perempuan itu tidak memiliki smartphone ataupun tidak memiliki telepon yang canggih ataupun tidak memiliki telepon, dan juga yang tidak celek digital ataupun tidak celek internet, ya. Jadi situasi ini adalah merupakan cabaran. Bagaimana sebagai ibu memastikan anak-anak itu terus belajar, sedangkan kadang-kadang kita sebagai ibu ataupun sebagai orang tua, kita tidak memiliki kemahiran-kemahiran itu untuk membantu anak-anak kita. Nah, itu kesan terhadap salah satu, ya. Yang kedua, kesannya terhadap wanita dan kanak-kanak dikatakan adalah case keganasan rumah tangga meningkat, di mana WHO sendiri, WHO Malaysia sendiri mencatatkan bahwa ada peningkatan sebanyak 148% sepanjang PKP dijalankan. Ada begitu tinggi aduan keganasan-keganasan rumah tangga yang dilaporkan karena tekanan-tekanan di dalam rumah tangga itu sendiri, karena harus tinggal di rumah, mungkin dalam masalah-masalah ekonomi dan juga masalah-masalah komunikasi dan juga masalah-masalah yang ada di dalam rumah itu mengakibatkan adanya kes-kes keganasan yang terjadi. Hal yang ketiga, Badan Kesehatan ataupun WHO mencatatkan ada sekitar 70% pekerja di sektor kesehatan atau sosial ataupun frontliners itu adalah perempuan, ya. Kebanyakannya adalah perempuan, 70%, ya, 70% adalah perempuan. Nurse, jururawat, dan mereka yang bekerja di barisan hadapan itu adalah kebanyakan perempuan. Jadi kalau mereka adalah orang-orang di barisan hadapan yang kita katakan, maka mereka berhadapan dengan risiko-risiko, penyakit, dan juga mereka juga masih memiliki keluarga di rumah, dan kesan-kesan itu juga pastinya memberikan tekanan-tekanan kepada wanita, kepada keluarga, karena mereka lah yang paling banyak berada di barisan hadapan. Yang keempat, dikatakan juga ada 400.000 perempuan yang bekerja sebagai tenaga migran yang berada di Hong Kong, di mana mereka berasal dari Filipina dan juga dari Indonesia. Dan saya percaya ada begitu banyak lagi perempuan-perempuan yang berada di negara-negara lain, termasuk di negara kita di Malaysia juga ada begitu ramai pekerja-pekerja migran dari negara tetangga kita, malahan jemaat kita juga. Dan dengan situasi pada masa sekarang, pekerjaan yang tidak dapat membantu ekonomi, dan juga saya percaya ini adalah merupakan kesan yang dialami oleh para wanita dan juga kanak-kanak. Yang kelima, kita percaya dalam ekonomi yang semakin merundung, ya, karena tidak ada pekerjaan ataupun tidak ada bisnis yang jalan, maka kesan yang akan terkesannya adalah di mana ada banyak usahawan kecil ataupun perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang bekerja, usaha-usaha mereka, baik yang bekerja bekerja harian ataupun juga bisnis-bisnis kecilan, mereka lah yang paling
menerima kesan, ya. Saya percaya memberikan kesan di dalam ekonomi mereka, dan itulah yang dituliskan di dalam berita tersebut, bahwa 5 hal yang memberikan kesan kepada wanita dan kanak-kanak disebabkan oleh pandemik COVID ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini, ya, inilah kenyataan yang dihadapi oleh kebanyakan kita sebagai wanita, ya, sebagai ibu rumah tangga pada masa ini, ya. Kita lihat dengan tugas sebagai istri, ibu, dan juga yang bekerja di rumah ataupun yang harus bekerja, ya, seperti ada yang harus bekerja seperti saya katakan tadi, mana mereka harus bekerja, dan ini pasti menimbulkan krisis dan juga tekanan dalam keluarga, ya. Wanita dan kanak-kanaklah yang paling mengalami kesan dari pandemik ini, ya. Tidak terkecuali, saya percaya keluarga, seluruh keluarga kita, baik laki-laki, baik suami, baik istri, kita akan mengalami tekanan-tekanan tersebut. Tetapi karena wanita dan kanak-kanaklah yang dikatakan dalam menurut catatan tersebut yang paling menerima kesannya, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, sebagai institusi keluarga, ya, disinilah kita sedikit sebanyak kita dapat membantu wanita dan kanak-kanak dalam menghadapi keadaan ini, ya. Bagaimana kita dapat mengekalkan keharmonisan dan kebahagiaan di tengah-tengah krisis seperti sekarang, ya, di mana kita harus bekerja, yang harus bekerja di luar, yang harus bekerja di dalam rumah, bagaimana menyeimbangkan, ya, mengekalkan keharmonisan, mengekalkan kebahagiaan di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang kita alami, ya. Mungkin kita mengalami persoalan bagaimana masa depan pekerjaan kita, mungkin yang terjejas dengan pekerjaan, dan ekonomi yang saya katakan tadi, yang kita mengalami ketidakpastian ekonomi yang bagaimana yang akan kita hadapi, ya, sedangkan kita masih harus perlu membayar untuk rumah kita, untuk pendidikan anak-anak kita dan sebagainya, dan anak-anak kita yang masih lagi kita perlu perhatikan pembelajaran mereka dan juga keperluan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Apa yang dapat kita lakukan, ya? Seperti mana firman Tuhan pada hari ini memberikan kita satu nasihat, ya, memberikan kita satu pengajaran, yaitu menaruh pengharapannya kepada Allah, ya. Apabila kita taat kepada Tuhan, maka kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, ya. Berarti hidup kita itu adalah di dalam tangan Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita di dalam institusi kekeluargaan kita itu kita belajar bagaimana untuk kita taat, ya, tunduk kepada kepemimpinan, saling menghargai dan menghormati, ya. Ini adalah satu hal yang bagi saya adalah merupakan satu cabaran, adalah merupakan satu hal yang perlu dan yang tidak mudah untuk kita lakukan, ya, tidak mudah untuk kita melaksanakan dalam kehidupan kita, tetapi itu adalah satu hal yang harus dan perlu kita lakukan. Nah, kerjasama di dalam keluarga itu sangat diperlukan supaya semua orang dapat melaksanakan peranannya masing-masing, ya, sebagai suami, sebagai istri, dan juga sebagai anak-anak. Kita dapat mengatasi krisis ini dengan bersama-sama berlutut di hadapan Allah, taat dan tunduk kepada kehendak dan rencana Allah untuk kehidupan kita, ya. Kita saling mengasihi dan saling menghormati. Kita menciptakan kasih damai di dalam keluarga kita, dan kasih dan damai yang kita miliki di dalam keluarga itu akan dapat mengalir keluar kepada saudara-saudara seiman, kepada sesama kita, dan untuk kita dapat saling memberkati dan diberkati, ya. Jadi ini kita dapat lakukan bersama-sama suami dan istri dan juga anak-anak di dalam keluarga kita, di dalam institusi keluarga yang diberikan kepada kita, yang Tuhan amanahkan kepada kita, ya, untuk kita melatih, ya, bagaimana kita menaruh pengharapan kita itu kepada Tuhan di saat-saat kita berhadapan dengan krisis, di saat-saat kita berhadapan dengan ketidakpastian, atau di saat-saat kita menghadapi tantangan dan cabaran yang kita tidak tahu bagaimana untuk kita melakukan, ya, hal-hal yang baru, teknologi yang harus kita pelajari, yang harus kita mampu
kuasai supaya kita boleh maju ataupun bergerak ke hadapan. Dan itulah yang mau tidak mau ya, norma-norma baru yang sudah harus terjadi di hadapan ini, yang akan kita hadapi, yang harus kita jalani di dalam situasi yang telah terjadi. Jadi inilah yang kita harus lakukan. Kita harus lakukan bersama-sama sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Ini kita harus lakukan bersama-sama di dalam keluarga kita ya. Jadi sebagai ibu ataupun juga bapak tunggal ya, saya percaya ada di antara kita juga yang sebagai ibu dan juga sebagai bapak tunggal, maka kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama ya. Sikap untuk kita taat, sikap kita untuk saling mentaati itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya kita mendapat keseimbangan di dalam keluarga ya. Anak-anak itu perlu kita ajar walaupun mungkin mereka masih kecil, supaya keseimbangan dan kerjasama ada di dalam keluarga untuk mewujudkan keharmonisan ya. Mungkin ada ibu atau bapak tunggal yang mungkin mereka pikir mereka cukup kuat dan mampu untuk menanggung beban sendirian, tetapi mengkongsikan beban tersebut dengan anak-anak akan melatih dan mendewasakan mereka dengan pengalaman tersebut. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan jemaat Tuhan, pada hari ini, pada minggu ini kita merayakan Hari Ibu. Marilah kita merayakan, marilah kita menyambut Hari Ibu pada tahun ini dengan penuh kesyukuran. Bersyukur karena kita boleh lebih dekat dengan keluarga kita. Saling mengampunilah apabila kita telah saling melukakan. Bantulah pasangan Anda untuk memahami diri kamu, untuk menghindarkan konflik dan kesalahpahaman. Kita sebagai wanita ataupun ibu, kita tidak dapat menjadi wanita yang terampil dengan berjalan sendiri, karena kita perlu melatih iman kita dengan taat kepada firman Tuhan melalui pelayanan di dalam keluarga yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi ketaatan itu memerlukan pengorbanan ya, memberi diri sepenuhnya dan pasrah kepada kehendak dan rencana Tuhan, seperti teladan daripada Tuhan Yesus sendiri telah dinyatakan kepada kita untuk kita taat kepada kehendak dan rencana Tuhan, menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kita mempunyai sikap yang taat dalam apa situasi keadaan pun. Apabila kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menguatkan kita. Jadi saudara-saudari, marilah kita memelihara, menjaga keluarga kita sebagai anugerah terindah dari Tuhan untuk menjadi berkat dan juga untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Semoga Tuhan menolong kita dan semoga pada hari Ibu ini sekali lagi kita diberkati melalui firman Tuhan. Bagaimana kita taat kepada firman Tuhan di dalam kita menghadapi krisis. Marilah kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk pelayanan pada hari ini. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Bagi meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, mari kita menaikkan pujian yang bertajuk Tetap Setia. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita masuk dalam doa syukur, kemudian kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua sampai hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami nikmati pada pagi hari ini. Sungguh kami dikuatkan, sungguh kami diberkati Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami yang selanjutnya, hari-hari yang seterusnya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan memimpin hidup kami. Kami juga bersyukur hari ini karena kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini dan berilah hikmat kepada gerejamu untuk mengguna pakai persembahan ini demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan di akhir daripada ibadah ini kami mau melafazkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati persekutuan bersama keluarga, dan Tuhan memberkati kita. Kita jumpa minggu depan.
Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. I love the Jesus. Shalom kepada semua jemaat. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang ada di BCCM Labuan BM, dan juga kepada semua ibu-ibu yang ada di luar sana, dan tak lupa juga kepada ibu kandung saya yang berada di kampung sekarang. Istimewa pada tahun ini kita merayakan Hari Ibu di rumah masing-masing. Saya berdoa supaya semua ibu-ibu boleh menikmati persekutuan bersama keluarga dan boleh menikmati Hari Ibu bersama dengan keluarga Anda di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati semua ibu-ibu dan memberkati keluarga Anda, dan biarlah keluarga Anda terus diberkati oleh Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.
dosaku, kubur kosong membuat